Novel fiksi bela diri cincin perintah Kaisar Naga. Episode 4814 hingga 4819. Bersama suara serak cerita dilanjut. Benarkah Lin Keting dan Hua Yuying masih ragu? Pemimpin Lingmen memandang ekspresi menyakitkan Sentian dengan ekspresi puas di wajahnya. Sentian, kau telah membunuh tetua kami dan tuan muda klan Tang Xiaoyi. Kami, klan Lianshan, harusnya menghabisimu saja. Tapi Tuan Muda Ming juga ingin membunuhmu. Kami akan menyerahkanmu kepada Tuan Muda Ming agar kami bisa mendapatkan pengakuan di hadapannya. Qian Xiaohan berkata dingin kepada Sentian. Serahkan pada ibumu, kamu bilang serahkan maka aku serahkan, kamu pikir kamu siapa? Sentian tiba-tiba berhenti meronta, menatap Qian Xiaohan dan mengumpat. Qian Xiaohan tertegun dan menatap pemimpin Lingmen. Apa yang terjadi? Mungkin binatang pemakan jiwa itu sakit, tapi tidak masalah, aku masih punya binatang pemakan jiwa. Pemimpin Lingmen mengeluarkan binatang pemakan jiwa lainnya. Mereka memiliki lusinan binatang pemakan jiwa yang dibesarkan di Lingmen mereka. Bodoh. Setelah Sentian mengumpat dengan jijai, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas ke arah pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh muncul di matanya. Mencari kematian. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari badan pemimpin Lingmen. Tetapi nafas ini langsung dikalahkan setelah bersentuhan dengan energi pedang Sentian yang kuat. Energi pedang yang kuat secara langsung mendorong pemimpin Lingmen mundur ratusan meter. Badan Sentian mengikuti dari belakang, dan tepat ketika pemimpin Lingmen berhenti, pedang Sentian tiba lagi. Sentian tahu bahwa dia tidak boleh memberi orang-orang ini waktu untuk mengatur napas. Pemimpin Lingmen terkejut, dan tiba-tiba beberapa cahaya putih keluar dari sekujur badannya. Lampu putih ini ternyata adalah binatang pemakan jiwa. Semua binatang pemakan jiwa ini menerkam ke arah Sentian dan langsung menembus badan Sentian. Serangan Sentian tiba-tiba terhenti dan terhenti. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan hidup. Pemimpin Lingmen mendengus dingin. Pada saat ini, di lautan kesadaran Sentian, Raja Iblis Ciyun sedang meraih binatang buas pemakan jiwa itu dengan penuh kegembiraan. Haha, aku bisa menyiapkan makanan lezat. Satu untuk dipanggang, satu untuk direbus, satu untuk digoreng. Apakah menurutmu aku tidak bisa hidup? Sentian menatap pemimpin Lingmen dan bertanya. Kau, bagaimana kau masih sadar? Pemimpin Lingmen terkejut dan wajahnya berubah drastis. Kalau hanya ada satu binatang pemakan jiwa, tentu tidak akan mengakibatkan kerusakan apapun pada lautan kesadaran Sentian. Namun, barusan, beberapa binatang pemakan jiwa menyerbu ke dalam badan Sentian secara bersamaan. Dengan begitu banyak binatang pemakan jiwa, mereka seharusnya sudah melahap kesadaran spiritual Sentian sejak lama. Berapa banyak binatang pemakan jiwa yang kau miliki? Lepaskan semuanya. Sentian mengayunkan pedangnya. Pemimpin Lingmen terkejut, dan badannya mengeluarkan energi lagi untuk memblokir pedang Sentian. Engah. Aura yang dilepaskan oleh pemimpin Lingmen langsung terputus oleh pedang Sentian, meninggalkan luka panjang berdarah di badannya, dan darah terus menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Dia hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Pemimpin Lingmen tercengang. Qian Xiaohan juga bingung. Dia selalu percaya bahwa Sentian dirasuki oleh seseorang, itulah sebabnya dia mampu membunuh tetua ketiga sekte Qian dengan satu pedang. Kalau tidak, dengan alam Mahayana tingkat ketiga Sentian, mustahil melakukannya. Tapi sekarang, Sentian berada tepat di depan mereka dan benar-benar melukai pemimpin Lingmen. Meskipun pemimpin Lingmen tidak terbunuh dengan satu pedang, sudah jelas bahwa pemimpin Lingmen bukanlah tandingan lawannya. Jika kau menyakiti pemimpin kami, kau akan mendapatkan nyawamu. Melihat ini, semua anggota geng Lingmen meraung dan terbang ke langit bersama-sama. Segera setelah itu, puluhan binatang roh berbagai jenis muncul di udara, meraung satu demi satu. Di antara mereka ada seekor binatang roh sebesar lembu dengan api berkobar di sekujur badannya, bergegas menuju Sentian. Lingmen terkenal dengan pemeliharaan binatang spiritual, dan semua binatang spiritual Lingmen sangat ganas. Semua orang terkejut melihat Lingmen tiba-tiba mengorbankan begitu banyak binatang spiritual. Lin Kevan, Hyun Bin, Hua Yuying dan lainnya siap mendukung Sentian kapan saja. Persetan, semut.
Sentian memandang puluhan binatang roh itu dan mendengus jijai. Saat Sentian selesai berbicara, sebuah bola api terbang keluar dari cincin penyimpanan Sentian, dan sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, bola api itu melesat menuju puluhan binatang roh. Binatang-binatang roh yang tadinya amat ganas, memperlihatkan ekspresi ketakutan setelah melihat api, lalu berbalik dan lari. Tidak peduli bagaimana anggota geng Lingmen memanggil mereka, semua binatang roh ini tidak patuh dan berusaha mahtei-mahteihan untuk kabur. Wus, wus, wus. Bola api itu mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, puluhan binatang roh jatuh satu demi satu, jatuh ke tanah seperti pangsit. Ketika bola api itu kembali ke Sentian, semua orang menemukan bahwa bola api itu sebenarnya adalah binatang kilin. Kilin api, binatang dewata yang sesungguhnya. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada binatang-binatang spiritual itu. Meskipun kilin api ini masih seekor anak singa, berurusan dengan binatang spiritual ini mudah dan menyenangkan. Binatang suci. Semua orang di Lingmen tercengang. Mereka telah memelihara binatang spiritual selama ribuan tahun, tetapi belum pernah melihat binatang dewa. Pemimpin Lingmen juga membelalakan matanya, dan badannya bergetar seolah-olah dia memiliki motor. Sentian menatap para anggota geng Lingmen dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ledakan. Tiba-tiba ribuan sinar pedang menebas ke arah anggota geng Lingmen, menutupi langit dan matahari, dan dunia menjadi gelap. Para anggota geng Lingmen tidak berani ceroboh dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Lebih dari selusin anggota geng Lingmen mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai besar. Pada saat cahaya pedang menyentuh perisai, perisai itu hancur, dan lebih dari selusin anggota geng Lingmen tertusuk oleh cahaya pedang. Dalam sekejap cahaya putih, mereka semua berubah menjadi debu dan menghilang. Dengan satu pedang, lebih dari selusin anggota geng Lingmen menghilang. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa selusin anggota geng Lingmen ini semuanya adalah elit Lingmen, dan ada beberapa biksu di alam abadi di antara mereka. Begitu saja, semuanya lenyap. Tidak. Melihat ini, pemimpin Lingmen berteriak keras. Mereka adalah anggota elit Lingmen, tetapi mereka semua dibunuh oleh Sentian. Pemimpin Lingmen tampak gila, matanya merah, dan dia menyerang Sentian dengan ganas. Perlu kalian ketahui bahwa Lingmen terutama memelihara binatang buas spiritual dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika pemimpin Lingmen melawan Sentian secara langsung, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia tidak lagi mempertimbangkan hal-hal ini. Pemimpin Lingmen saat ini hanya ingin membunuh Sentian. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Sentian mendengus dingin, menyimpan pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju pemimpin Lingmen. Bang bang bang. Tabrakan hebat antara Dagieng dan darah itu menimbulkan serangkaian ledakan. Keributan semacam ini telah menarik banyak biksu Tao, yang menonton dari udara. Lian Sanmen sedang mencari balas dendam pada Sentian, jadi tidak ada yang rela melewatkan hal yang luar biasa seperti itu. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Sentian, seorang kultivator Mahayana kelas 3, benar-benar mengikuti pemimpin Sekte Ling dan melawan mereka dengan kekuatan fisiknya, mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa seorang jenius dapat bertarung di atas levelnya, sebagian besar karena keterampilannya sendiri, atau bantuan senjata ajaib di tangannya. Dalam pertarungan semacam ini, yang tidak menggunakan keterampilan atau senjata apapun tetapi hanya mengandalkan benturan fisik, bagaimana mungkin Sentian, yang hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, dapat mengalahkan pemimpin Lingmen. Tetapi apa yang tampak di depan semua orang adalah bahwa setiap kali Sentian bertabrakan dengan pemimpin Lingmen, dia mengeluarkan suara gemuruh. Semangat juang dalam badannya makin lama makin kuat, tetapi badan Master Sekte Lingmen sudah hancur berantakan, dan dia kesulitan untuk bertahan. Pada saat ini, Tuan Muda Ming, yang sedang duduk di bar, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluar jendela sejak pertarungan dimulai. Di matanya, perkelahian semacam ini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Baru ketika Sentian dan pemimpin Lingmen bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan fisik mereka, dia menunjukkan sedikit pun minat. Orang ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bahkan jika dia bisa bertarung di atas levelnya, bagaimana badannya bisa sekuat itu?
Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Ini cukup menarik. Aku jadi semakin tertarik pada Sentian. Senyuman muncul di bibir Ming Xiao. Orang ini tidak hanya kuat secara fisik, pedang di tangannya adalah senjata ajaib, dan dia bahkan memiliki binatang mistis kilin di badannya. Apakah benar-benar ada kekuatan super di balik orang ini? Pria tua berambut merah itu berkata dengan tidak percaya. Lagi pula, benda-benda ini tidak mungkin muncul di tangan seorang kultivator biasa. Baik itu pedang pembunuh naga atau kirin api, semuanya adalah benda-benda super. Jika seseorang tidak memiliki keluarga kaya, bagaimana mungkin ia memiliki benda-benda ini? Bahkan jika Sentian memiliki Sun Moon City di belakangnya, mustahil baginya untuk memiliki benda-benda ini. Bagaimanapun, kekuatan Sun Moon City tidak cukup untuk memilikinya. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya, aku tertarik padanya sekarang. Hanya ada satu hasil untuk seseorang yang aku minati, kata Ming Xiao sambil tersenyum. Mati saja, ucap lelaki tua berambut merah itu perlahan. Benar, Tuan Muda Ming mengangguk. Pemimpin Lingmen tidak dapat bertahan selama 3 ronde lagi, dan orang-orang lain dari Lian Sanmen akan mengambil tindakan. Namun, Lian Sanmen terlalu tidak berguna, saya khawatir mereka tidak dapat menghadapi Sentian sama sekali. Bahkan dengan begitu banyak orang dari Lian Sanmen, mereka tidak dapat menghadapi Sentian. Pria tua berambut merah itu tampak terkejut. Ada banyak orang di sekte Lian San, tetapi ada juga banyak orang di belakang Sentian. Kalau tidak salah, 10 kepala istana juga harus menjadi bawahan Sentian. Ming Xiao tersenyum dan menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Apa? Lelaki tua berambut merah itu tercengang. Bagaimana mungkin penguasa istana ke-10 dari kuil itu adalah orangnya Sentian? Ini tidak mungkin. Penguasa istana ke-10 telah mengamati secara diam-diam untuk waktu yang lama. Dia memilih waktu untuk bertindak. Selama Sentian tidak dapat mengalahkannya, dia akan segera bertindak. Kata Tuan Muda Ming. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Bagaimana mungkin Master Istana ke-10 merendahkan diri hingga berada di bawah seorang kultivator Mahayana muda tingkat ketiga? Pria tua berambut merah itu sedikit bingung. Karena kekuatan di balik Sentian membuat 10 Master Istana merasa putus asa dan takut, sesederhana itu. Wajah Ming Xiao penuh percaya diri, karena dia tahu tebakannya tidak akan salah. Pria tua berambut merah itu terdiam. Kekuatan macam apa yang bisa membuat 10 Master Istana takut dan putus asa? Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan badan pemimpin Lingmen hancur total, bahkan jiwanya pun lenyap dalam tabrakan besar ini. Ada 3 pintu berjajar, dan 1 hilang. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Qian Xiaohan berkata dingin kepada Sentian. Kami, para kultivator klan Tang, datang untuk menemuimu. Tetua Agung klan Tang perlahan melayang ke udara, dan di belakangnya, lebih dari selusin anggota klan Tang juga terangkat ke udara. Dasar orang tak tahu malu, kalian menggunakan jumlah kalian untuk menindas segelintir orang dan bahkan mencoba melawan kami dalam pertarungan round robin. Apa kalian pikir kami semua milik kalian? Lin Kevan mengumpat dan terbang juga. Pada saat yang sama, Hua Yuying, Xuan Bin, Chang Yue, Zhou Tang dan Yun Li semuanya terbang. 10 penguasa istana bersembunyi di antara kerumunan menyaksikan kegembiraan itu, dan mereka siap beraksi. Di tempat yang tak berdaya ini, tidak ada cara untuk mengisi ulang setiap saat, jadi jika Sentian diserang secara bergiliran, akan ada banyak konsumsi. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku saja sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Sentian menatap orang-orang dari klan Tang dengan pandangan meremehkan. Gelombang niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, dan langit dan bumi dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Tetua Agung klan Tang memegang belati kupu-kupu di tangannya, yang merupakan senjata tersembunyi paling terkenal milik klan Tang. Ada cahaya hitam yang terpancar dari belati kupu-kupu itu, dan jelas bahwa belati itu telah diredam dengan racun yang mematikan. Anggota klan Tang di belakang Tetua Agung juga memancarkan aura yang kuat, dan semuanya membawa berbagai senjata tersembunyi, sehingga sulit untuk bertahan. Tetua Agung menatap pedang pembunuh naga di tangan Sentian, matanya sedikit menyipit dan berkata, Sentian, aku tahu kau bisa bertarung di atas levelmu, itu semua karena pedang di tanganmu. Jika kau tidak memiliki pedang itu,
kekuatanmu mungkin tidak akan mampu mengalahkan para kultivator yang baru saja memasuki alam transformasi abadi. Beranikah kau menyingkirkan pedang pembunuh nagamu dan melawanku sendirian? Apakah kau punya nyali? Tetua Agung takut dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Bah, apa kau punya rasa malu? Kau benar-benar membiarkan orang tidak menggunakan senjata saat ini. Kau, Sekte Tang, benar-benar tidak tahu malu. Lin Kevan meludah dengan keras. Tidak masalah. Sentian langsung setuju. Sentian, kamu gila. Lin Kevan menatap Sentian dengan tak percaya. Paman keempat, aku bisa membunuhnya tanpa pedang pembunuh naga. Sentian tersenyum tipis. Baiklah, karena kau setuju, maka kau tidak diperbolehkan lagi menggunakan pedang di tanganmu. Ucap Tetua Agung Klan Tang. Sentian benar-benar menyimpan pedang pembunuh naga. Di dalam bar, lelaki tua berambut merah itu berkata dengan heran. Aku tidak menyangka Sentian berani setuju. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang di tangannya memainkan peran besar. Jika dia tidak memiliki pedang pembunuh naga, mustahil baginya untuk mengalahkan tetua Sekte Tang. Dia hanya berada di tingkat keempat alam abadi. Itu belum tentu benar. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Apakah menurutmu Sentian bodoh? Alasan mengapa dia berani setuju adalah karena dia benar-benar yakin. Tunggu saja dan lihat, semakin banyak kejutan. Tuan Muda Ming meminum anggur di tangannya. Melihat ini, Tetua Agung Klan Tang di sisi lain melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur, aku bisa melakukannya sendiri. Semua orang dari Klan Tang perlahan jatuh ke tanah, hanya Sentian yang mengikuti Tetua Agung Klan Tang di udara, berdiri saling berhadapan. Namun, semua anggota geng Klan Tang ini menatap Sentian. Meskipun mereka diteriaki, itu tidak mencegah mereka menyerang Sentian pada saat kritis. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan senjata tersembunyi, dan mereka menyerang saat orang-orang tidak siap. Tetua Agung Klan Tang menatap Sentian, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan belati kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat keluar dan ingin membunuh Sentian, dan bahkan mengikuti Sentian untuk bertarung sendirian. Itu sepenuhnya karena motif egois. Setelah melihat pedang dan binatang suci di tangan Sentian, Tetua Agung ingin membunuh Sentian dan mengambil cincin penyimpanan Sentian untuk dirinya sendiri. Sentian pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Lingmen tadi. Ditambah lagi, tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, Tetua Agung Klan Tang yakin bahwa ia dapat membunuh Sentian. Jika sekelompok orang maju dan membunuh Sentian, mungkin butuh usaha keras untuk mendapatkan cincin penyimpanan Sentian. Lagi pula, semua orang tergila-gila pada harta karun di badan Sentian. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa harta karun itu direbut orang lain. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk melakukannya sendiri. Namun, Tetua Agung Klan Tang masih bodoh. Alasan mengapa Sentian berani menyingkirkan pedang pembunuh naga adalah karena dia pasti sangat yakin. Bagaimana? Bisakah aku mulai bertarung tanpa pedang? Tanya Sentian. Tentu saja. Agar orang lain tidak menuduhku melakukan penindasan, aku bisa memberimu 3 jurus. Kata Tetua Agung Klan Tang dengan bangga. Lagi pula, sudah cukup menindas bagi seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi untuk berurusan dengan seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Sekarang dia ingin dia berhenti menggunakan pedang. Betapa tidak tahu malunya itu. Itulah sebabnya Tetua Agung Klan Tang mengusulkan agar Sentian menggunakan 3 jurus, sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya di hadapan semua orang. Sentian tersenyum tipis dan mengabaikannya, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju cahaya suci. Sentian meninju. Ledakan. Sebuah tangan besi raksasa merobek kekosongan dan menuju ke arah sesepuh Agung Sekte Tang. Tetua Agung Klan Tang terkejut melihat ini. Awalnya dia mengira Sentian hanya bisa melepaskan kekuatannya yang mengerikan dengan bantuan pedang pembunuh naga. Tetapi sekarang pukulan Sentian datang dengan teror yang tak ada habisnya. Apakah ini keterampilan sihir? Tetua Agung Klan Tang merasa ngeri. Dia dapat dengan jelas merasakan dari kekuatan pukulan ini bahwa ini bukanlah teknik bela diri biasa. Tetapi karena Sentian telah diperintahkan untuk melakukan 3 gerakan, jika dia mengambil tindakan saat ini, dia akan benar-benar ditertawakan. Tinju cahaya suci Sentian bagaikan meteor emas,
merobek kehampaan dan langsung menuju ke arah Tetua Agung Klantang dengan tekanan tiada akhir. Kemanapun angin tinju itu lewat, udara seakan terkoyak, menimbulkan suara siulan yang melengking. Wajah Tetua Agung Klantang tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Sentian akan begitu mengerikan. Itu jauh di luar dugaannya. Badai seribu kupu-kupu. Tetua Agung Klantang berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ribuan belati kupu-kupu langsung berubah menjadi penghalang badai besar, menghalangi di depannya. Di tengah badai, belati itu berputar bagaikan kilat, menimbulkan suara mendengung, seolah-olah ada banyak kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin. Tinju cahaya suci dan badai seribu kupu-kupu saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bayangan tinju emas dan badai perak saling terkait di udara, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan. Semua orang di kedai itu menutup telinga, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pukulan ini sangat kuat. Lelaki tua berambut merah itu membelalakan matanya, menatap pertarungan di udara dengan tak percaya. Tuan Muda Ming sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Benar saja, anak ini Sentian tidak sederhana, dia sama sekali tidak membutuhkan pedang. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang orang kuat kelas 4 di alam abadi. Di udara, bayangan tinju Sentian secara bertahap ditelan oleh badai seribu kupu-kupu, tetapi wajah Tetua Agung Sekte Tang tidak rileks. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan tinju Sentian belum sepenuhnya hilang, melainkan terus mengembun dalam badai, seolah-olah dapat menembus pertahanannya kapan saja. Jari abadi, teriak Sentian dengan suara rendah, sosoknya tiba-tiba melesat, dan dia langsung muncul di sisi Tetua Agung Klantang. Sentian melihat cahaya keemasan berkelap-kelip di ujung jarinya. Kemudian dia mengarahkan jarinya dan cahaya keemasan itu tiba-tiba mengarah ke Tetua Agung Klantang. Jari abadi, murid Tetua Agung Klantang mengecil dan dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka Sentian telah menguasai sihir yang begitu dalam. Kekuatan jari ini bahkan lebih mengerikan daripada Holy Light Fist sebelumnya. Saat jari abadi itu membelah kehampaan, semua yang ada di sekitarnya seakan berhenti. Asal-usul waktu. Tuan Muda Ming di kedai berdiri, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menatap Sentian dengan tenang di udara. Seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana mampu memahami asal mula waktu dan bahkan mengendalikan waktu. Ini melampaui semua harapannya. Pada saat ini, akhirnya ada ekspresi serius di wajah Ming Shao. Siapa identitas anak ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Mungkinkah ada orang dari surga di belakangnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan sihir? Pria tua berambut merah itu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yang lainnya juga menatap kosong, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Kapan orang ini menjadi begitu cakap? Lin Kevan menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Master Istana ke-10, yang bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti Sentian, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah menjadi mahiat hidup di bawah pedang Sentian sejak lama. Dan di sudut terakhir kerumunan, Ningzi dan Su Yuki telah mengamati pertarungan Sentian. Saat Sentian membunuh pemimpin Sekte Ling, dan sekarang dia bertarung melawan Tetua Agung Sekte Tang, dan bahkan menggunakan keterampilan sihir seperti tinju cahaya suci dan jari abadi, Ningzi merasakan celah besar di dalam hatinya. Adik laki-laki, orang ini tidak mudah dibunuh. Kata Su Yuki perlahan. Kakak senior, mungkin sulit untuk membunuh orang lain, tapi aku yakin kamu bisa membunuhnya, pasti. Wajah Ningzi penuh dengan keyakinan dan kepastian. Karena saat ini hanya Ningzi yang tahu bahwa ketika Su Yuki menampakkan wajahnya, Sentian akan tercengang dan pasti tidak akan menyerang Su Yuki lagi. Pada saat itu, Sentian pasti sudah menjadi seekor domba yang harus disembelih. Pada saat ini, Tetua Agung Klantang terkejut dan tidak berani lalai sedikitpun. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya, dan badai seribu kupu-kupu langsung menyusut, berubah menjadi perisai cahaya perak yang menghalangi di depannya. Di mata Sentian, semua gerakan sekarang menjadi sangat lambat. Cahaya jari emas melesat menuju Tetua Agung Klantang sebelum perisai cahaya terbentuk. Puff! Tetua Agung Klantang terkena jari ini, menyemburkan seteguk darah. Badannya terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam.
Penatua Agung. Orang-orang dari Klantang berteriak kaget dan ingin melangkah maju untuk menyelamatkan, tetapi Sentian melirik mereka dengan dingin. Kita berjuang sendirian. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Dengan kata-kata ini, tekanan tak terlihat membuat anggota Klantang tidak berani bertindak gegabah. Tetua Agung Klantang berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh dengan kengerian dan keengganan. Dia tidak menyangka bahwa dirinya, seorang manusia perkasa di alam transformasi abadi tingkat keempat, akan dipaksa melakukan hal seperti ini oleh seorang junior di alam Mahayana tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain bahkan tidak menggunakan pedang, sungguh salah perhitungan. Tapi sekarang, kita tidak bisa mundur. Langkah ketiga, sebaiknya kau bersiap untuk melakukannya. Suara Sentian terdengar lagi, dan sosoknya muncul di depan Tetua Agung Klantang seperti hantu. Ada secercah keputusasaan di mata Tetua Agung Klantang. Dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik. Sekilas tatapan kejam tiba-tiba terpancar di mata Tetua Agung Klantang. Aku tidak akan mati. Tetua Agung Klantang tiba-tiba menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Teknik terlarang klan tangga 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Dalam sekejap, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badannya, masing-masing membawa napas kematian yang kuat, dan kemudian melilit badan Tetua Agung Klantang. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap segalanya. Bahkan udara pun terkikis olehnya, sehingga menimbulkan suara mendesis. Sentian tersenyum dingin. Jelas bahwa Tetua Agung Klantang ingin tinjunya juga terkontaminasi oleh kupu-kupu hitam yang mengerikan ini, tetapi Sentian tidak sebodoh itu. Sentian tiba-tiba melancarkan pukulan, namun tepat saat tinjunya hendak mencapai Tetua Agung Klantang, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh naga langsung menembus badan Tetua Agung Klantang. Pada saat yang sama, kupu-kupu hitam langsung ditelan oleh energi pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Kau, Tetua Agung Klantang membelalakan matanya, darah mengucur dari mulutnya, wajahnya penuh dengan keengganan. Kau tidak dapat dipercaya. Kami sepakat untuk tidak menggunakan pedang, jadi dia membiarkan Sentian melakukan 3 gerakan. Namun untuk jurus ketiga, Sentian menggunakan pedang pembunuh naga, sungguh tak tahu malu. Jika tetua itu tahu hal ini, dia akan langsung membungkus Sentian dengan 10.000 cakram pemakan jiwa. Mengapa dia repot-repot membiarkan Sentian terkontaminasi oleh tinjunya? Sentian perlahan menghunus pedang pembunuh naga, menatap Tetua Agung Sekte Tang yang marah dan berkata, "Maaf, saya tidak menepati janji saya. Maaf. Saya minta maaf kepada Anda." Sentian meminta maaf kepada Tetua Agung Sekte Tang, dan sikapnya sangat tulus. Tetua Agung Klantang menatap Sentian dengan mata tertuju padanya. Ekspresinya begitu marah hingga dia ingin memakan Sentian hidup-hidup. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya lagi. Badannya perlahan jatuh, dan akhirnya dia benar-benar mati. Tetua Agung Klantang telah meninggal. Dia ditikam sampai mati oleh pedang Sentian. Tetua Agung. Semua orang dari Klantang mengerumuni Tetua Agung. Sentian, dasar pria tak tahu malu, kau benar-benar tidak menepati janjimu. Qian Xiaohan begitu marah hingga seluruh badannya gemetar, sambil menunjuk ke arah Sentian dan mengumpat. Bukankah aku sudah minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pedang tadi. Atau mari kita bertarung lagi. Aku berjanji tidak akan menggunakan pedang. Sentian merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Tidak tahu malu, orang itu sudah mati, apa gunanya meminta maaf? Qian Xiaohan gemetar. Atau, haruskah aku membangkitkannya? Kata Sentian. Kebangkitan. Qian Xiaohan tertegun dan menatap Sentian dengan tak percaya. Bisakah kau membangkitkan orang mati? Sederhana sekali. Sentian perlahan mengulurkan tangannya, dan api panas mulai keluar dari telapak tangannya. Semua orang menatap Sentian dengan kaget saat ini, sambil menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat membunuh seseorang dan kemudian menghidupkannya kembali. Bisakah dia juga membangkitkan orang mati? Ming Shao juga penasaran. Dia melompat keluar dari jendela bar dan berdiri di antara kerumunan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Sentian. Bersambung.